Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid menjadi calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Batu Kliang. Video ini akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Saya berupaya membangun lingkungan yang mendukung perkembangan karakter siswa dengan pendekatan yang mengutamakan pemahaman dan perbaikan perilaku daripada hukuman yang bersifat menghukum. Penghargaan diberikan sebagai motivasi untuk mendorong perilaku positif, sementara hukuman lebih digunakan untuk refleksi dan pembelajaran, bukan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Posisi kontrol restitusi membantu saya mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam konteks ini, keyakinan sekolah atau kelas dengan segitiga restitusi berfungsi sebagai panduan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif. Semua konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang menghargai kebebasan individu, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab sosial. Sebagai calon guru penggerak, peran saya juga mencerminkan nilai-nilai inti dan peran guru penggerak, yakni sebagai pemimpin pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Visi guru penggerak yang mengutamakan pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan siswa yang terwujud melalui pendekatan yang saya terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif telah berkembang pesat. Disiplin positif mengajarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani perilaku siswa dengan fokus pada pengembangan karakter daripada hukuman. Teori kontrol memperkenalkan pemahaman bahwa guru harus menyeimbangkan antara kontrol dan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. Teori motivasi, khususnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, memberikan wawasan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis siswa untuk mendorong perilaku positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah seberapa dalam penghargaan dan hukuman dapat mempengaruhi motivasi intrinsik siswa. Saya menemukan bahwa penghargaan yang terlalu sering digunakan dapat mengurangi motivasi intrinsik, sementara hukuman yang tidak dapat bisa berdampak buruk pada hubungan siswa-guru. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi juga memperkaya pemahaman saya tentang pentingnya guru dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, di mana guru berperan lebih sebagai fasilitator yang membantu siswa menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan mereka. Modul ini telah mengubah cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Sebelumnya, saya lebih fokus pada pendekatan tradisional dalam disiplin, namun sekarang saya lebih memahami pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Saya juga lebih cenderung menggunakan pendekatan yang lebih empatik dan restoratif dalam menangani konflik di kelas. Saya pernah menerapkan disiplin positif di kelas dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi tentang aturan kelas dan konsekuensi dari pelanggaran. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketika siswa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih bertanggung jawab dan menghargai aturan yang telah disepakati bersama. Ketika menerapkan konsep-konsep ini, saya merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi situasi yang menantang. Perasaan ini muncul karena saya melihat adanya perubahan positif pada siswa, di mana mereka lebih mampu mengelola emosi dan perilaku mereka. Hal yang sudah baik adalah kemampuan saya untuk menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi dalam situasi konflik. Namun,
Saya merasa perlu memperbaiki keterampilan saya dalam memberikan penghargaan yang tepat agar tidak terlalu sering sehingga tidak mengurangi motivasi intrinsik siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum, di mana saya selalu memberi hukuman kepada murid yang melanggar aturan di kelas. Perasaan saya saat itu cenderung frustasi dan lelah. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering beralih ke posisi manajer. Saya mulai fokus pada perencanaan yang lebih baik, menciptakan aturan yang jelas, dan memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Sekarang saya merasa lebih tenang dan teratur. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara sadar menerapkan seluruh langkah dalam segitiga restitusi. Namun, saya pernah menerapkan beberapa elemen secara tidak langsung, terutama pada tahap validasi tindakan yang salah. Misalnya, ketika ada siswa yang melanggar aturan atau berperilaku tidak sesuai, saya sering mencoba untuk mendengarkan alasan di balik tindakan mereka. Saya ingin memahami apa yang mendorong mereka untuk bertindak demikian. Dan saya berusaha menunjukkan empati dengan mendengarkan penjelasan mereka tanpa langsung menghakimi. Selain konsep-konsep dalam modul ini, saya juga merasa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan emosi guru dan strategi komunikasi efektif. Kedua hal ini sangat krusial dalam menciptakan budaya positif karena guru mampu mengelola emosinya dengan baik dan berkomunikasi secara efektif akan lebih mampu mendukung perkembangan positif siswa. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.